Halo Sobat Cerita Sang Pejalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan ajak Sobat Cerita Sang Pejalan untuk mengunjungi Wihara Buddha Gaya Watugon. Wihara ini didirikan tahun 1950 dan merupakan wihara pertama yang dibangun setelah keruntuhan Majapahit. Lokasi wihara sangatlah strategis, persis di Jalan Raya Semarang, Solo, dan Jogja. Di lokasi inilah juga terdapat situs Watugong, batu alam asli yang dipakai sebagai nama daerah tersebut. Saat masuk wihara ini, kita akan melewati gerbang Sanchi. Gerbang tersebut merupakan replika Gapura Sanchi di India yang merupakan simbol penghormatan. Sebelum memasuki bangunan wihara atau stupa sebagai kediaman Sang Buddha. Kemudian kita akan melewati Tugu Asoka yang merupakan tiruan pada prasasti Batu Kalingga Raja Asoka yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Tugu ini merupakan simbol dari tepo sliro atau tenggang rasa atau sikap toleransi, kerukunan dan saling menghargai antar agama atau kepercayaan. Sebelum memasuki Pagoda Alfikostera, kita akan melewati pohon Bodhi. Pohon ini dicangkok dari pohon Bodhi Gaya di India, tempat di mana Siddhartha Gautama mencapai Samak Sambodhi di tahun 588 sebelum Masehi. Pohon Bodhi atau Ficus religiosa ditanam oleh Bante Narada Mahatera di tahun 1955 di halaman Buddha Gaya. Umat Buddha yang berkunjung biasanya akan mencari sienta atau pita berukir dan menuliskan keinginan atau harapan di dalam kehidupannya. Mereka meyakini jika peta berwarna merah tersebut digantungkan pada pohon Bodhi, maka segala permintaannya akan dikabulkan para dewa. Kita memasuki salah satu bangunan utama wihara ini, yaitu bangunan pagoda 7 tingkat yang megah, yang merupakan pagoda tertinggi di Indonesia. Upaya mendirikan wihara ini telah digagas sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya sejak kehadiran Bhikkhu Narada Thera dari Sri Lanka tahun 1934. Kehadiran Bhikkhu Narada Thera dimanfaatkan oleh umat Buddha untuk memperkokoh ajaran Dhammadutta yang sejak keruntuhan Majapahit tidak berkembang. Puncaknya muncul putra Indonesia pertama yang mengabdikan diri secara penuh pada penyebaran Buddha Dharma, yaitu pemuda asal Bogor T. Buan An yang kemudian menjadi Bhikkhu Aksin Jinarakhita. Ketika Biksu Aksin Jinarakhita bertemu dengan Go Tanling, seorang hartawan dan juga umat Buddha,
Kemudian keduanya bersepakat untuk mendirikan wihara di tanah milik Hutanling di daerah Watuko yang kemudian disebut sebagai Wihara Buddha Gaya. Bentuk bangunan pagoda ini terdiri dari 6 susun di atas dindingnya yang melingkari 8 sisi penjuru yang disebut dengan patkwa. Di sebelah luar dinding bangunan pagoda terdapat 4 buah patung Dewi Kwan Im dan sebuah patung Panglima Wipo. Di dalam bangunan pagoda ini dipakai sebagai ruang disemayamkannya wujud Bodhisattva Avalokitesvara, bakal Buddha dalam mitologi Buddhis Tiongkok. Patung setinggi 3 meter tersebut dikenal sebagai Dewi Kwan Si Im Sopat. Bodhisattva Avalokitesvara dikenal karena memiliki jiwa kasih sayang kepada semua makhluk tanpa batas. Sebagaimana disampaikan oleh Halim Wijaya, tokoh umat Buddha yang juga pengurus Yayasan Buddha Gaya, bahwa Dewi Kwan Im dalam tradisi dan budaya Tiongkok diyakini akan mengabulkan keinginan dan cita-cita umat Buddha yang meminta. Sebagian besar bahan bangunan dan perlengkapan bangunan pagoda tersebut diimpor dari Tiongkok, sehingga otentitas bangunan tersebut terjaga. Dan kita seperti merasa di Tiongkok saat kita berada di dalam pagoda tersebut. Tak hanya cantik secara fisik, pagoda ini juga ternyata menyimpan pesona lain. Pagoda ini oleh Muri dinyatakan sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Pagoda ini disebut juga dengan nama Meta Karuna yang memiliki arti kasih. Dengan ketinggiannya yang 45 meter, praktis pagoda ini terlihat dari kejauhan. Apalagi saat malam dengan lampunya terlihat sangatlah indah. Di sebelah timur bangunan pagoda ini kita akan melihat patung Buddha tidur yang menggambarkan sang Buddha wafat dan memasuki parinirwana dalam keadaan berbaring pada umumnya. Dalam kepercayaan umat Buddha dan sejarahnya, Buddha tengah jatuh sakit dan memasuki parinirwana atau pembebasan dari samsara, karma, dan kelahiran kembali. Di depan bangunan pagoda tersebut, kita menemukan 3 patung yang disebut Fulung Sho. Makna dari 3 patung tersebut adalah: yang pertama, supaya kita berumur panjang. Kemudian patung kedua, agar kita memiliki jabatan atau tahta yang baik. Dan patung ketiga adalah agar kita sukses dalam karir, diberikan hoki atau rezeki. Di bagian yang lain kita akan menemukan kolam bunga teratai. Bunga teratai merupakan simbol kesucian bahkan sebelum era Sang Buddha, dan kemudian menjadi populer dalam karya seni dan literatur Buddhis.
Akarnya yang tumbuh dari dalam air berlumpur tapi bukannya mekar di atas lumpur sangatlah indah dan bersih. Dalam karya seni Buddhis, bunga teratai yang mekar sempurna melambangkan pencerahan dalam kehidupan manusia. Bangunan lain yang memiliki peran penting dalam wihara Buddha Gaya adalah Gedung Dhammasala. Dhammasala merupakan bangunan inti atau pusat dari sebuah wihara. Tempat ini berfungsi sebagai tempat puja bakti, penasbihan samanar, bihu, dan ruang semedi. Arsitektur Gedung Dhammasala sepintas mirip dengan bangunan khas Thailand, yaitu atap lancip dan dikelilingi bentuk ukiran yang berada di luar gedung. Gedung Dhammasala terdiri dari 2 lantai, di mana lantai dasarnya digunakan sebagai aula serbaguna untuk kegiatan dan pertemuan. Sebagai tempat puja bakti, ruang ibadah utama Gedung Dhammasala ini dapat menampung 1000 umat Buddha. Di dalam ruang puja bakti utama Gedung Dhammasala terdapat sebuah patung Buddha duduk setinggi 5 meter yang terbuat dari kuningan, mirip dengan patung Buddha yang ada di Candi Mendut. Jika Sobat Cerita Sang Pejalan menyukai video ini, jangan lupa subscribe, ketik like, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini dan salam.